Silakan Shirley. Saya masuk sedikit menyambung tadi jawaban dari Pak Ari dan sekaligus mau bertanya. Realitasnya ternyata sekarang adalah yang dikatakan Kang Maman tadi terjadi dan kita tarik sedikit 3-4 tahun yang lalu kita semua melewati krisis COVID-19 yang membuat generasi sekarang proses terbentuknya karakternya ini agak sedikit berbeda dengan generasi-generasi sebelumnya. Cepat, instan, pengennya yang mudah, ini membuat semua big why yang tadi dibilang sama Pak Ari, ini agak mental Pak. Untuk mendapatkan integritas, kebersamaan, kedamaian, itu nggak sampai ke dalam. Pertanyaan saya adalah, sehingga bagaimana dengan pembentukan karakter di generasi sekarang yang agaknya berbeda dengan apa yang terjadi di 10 tahun yang lalu. Apa kira-kira yang bisa diberikan ke kami-kami ini? Oke, Pak Andri, silakan. Ya, saya kira tidak hanya masalah gangguan 3-4 tahun ini. Selamanya memang seperti ini. Kondisi anak muda biasanya mau cepat. Seperti kita. Orang tua kita juga bilang, zamanku nggak seperti ini loh. Saya lebih ulet, lebih sedih, lebih berjuang harus seperti ini. Sama aja. Jadi karena kondisi zaman selalu berubah, seakan-akan anak-anak sekarang itu seperti itu. Ya, kebanyakan seperti itu. Jadi memang dibutuhkan pengetahuan, pengertian tentang motivasi itu sendiri. Motivasi dalam bahasa Inggris kan motive action. Motive and action. Selama anak-anak tidak dibentuk, punya mimpi, punya khayalan, punya harapan, punya tujuan, dia nggak tahu mau gimana. Maka cepat sekali leleh. Istilahnya mau ini, sebentar mau pindah. Karena memang getas dan mudah jatuh. Nah, kalau Duto sendiri pernah mengalami mental health nggak sih dalam menjalani kehidupannya? Saya anxiety ya. Saya anxiety. Apalagi setelah saya jadi korban motivator. Oh tadi ya? Saya langsung merasa apakah hidup ini adil untuk saya. Dan karena kalau kita lihat sekarang anak muda itu mungkin lebih percaya sama kata-kata motivator dibanding kata-kata orang tuanya. Ya, jadi mereka lebih mendengarkan. Dan apakah itu hal yang berbahaya atau enggak? Karena kalau kita lihat sekarang di TikTok itu banyak banget motivasi dan seperti yang dibilang tadi, tidak jelas apakah orang yang ngomong ini tuh benar-benar capable. Ya, karena kan maksudnya ada loh orang yang suka ngasih kayak pembelajaran cara jadi kaya, padahal masih tinggal di kosan 2 petak. Ada kan? Jadi gimana cara kita menyaring? Ini gini, ini cara berpikir fixed mindset mata lalat. Oh, saya memang selalu pencet problem terus, Pak. Nah, betul. Jadi, ya kan? Jadi ketika kita diberikan solusi sama Miss Mary, diberikan solusi sama Om Awe, yang dilihatnya adalah ini kasih meja makan, yang dicarinya sampahnya di mana gitu. Nah, inilah yang disebut kemampuan growth mindset. Nah, kemampuan seperti ini tidak diajari di SD, SMP, SMA. Tetapi kalau dengan growth mindset, contohnya Singapura yang kecil negaranya, kemudian sumber daya tidak ada. Tetapi dengan growth mindset, dia memiliki can do spirit, solusi apa yang untuk tubuh berkembang. Nah, ketika kita selalu melihat keluar dan kemudian kita menjadikan diri kita victim, ditambah lagi dengan fixed mindset kita yang selalu mencarikan problem yang dalam pikiran kita, lalu dia sendiri tidak punya kepercayaan diri. Ya mau dia S1, S2, S3, mau dikasih modal 50 juta setiap hari, setiap orang habis. Tetapi dengan orang-orang yang memiliki mental growth mindset, kemudian dia punya grand why gitu ya, kemudian dia memiliki can do spirit, dikasih modal 1 juta, dia bisa jadi konglomerat. Dan saya yakin bukan hanya Mas Duto aja, mungkin ada banyak anak-anak muda juga seperti itu. Mencoba ingin belajar dari manapun, akhirnya dari sosial media mereka lihat, ternyata salah, gagal, hancur hidupnya, contohnya seperti itu. Menurut saya nggak apa-apa, tapi jangan berhenti di situ. Kenapa? Karena proses untuk membentuk karakter itu pertama ada education, kedua ada experience, ketiga adalah environment. Nanti kalau ada kesempatan saya bisa bahas lebih banyak lagi. Oke, langsung dapat kesempatan dicatat ya. Betul. Jadi pertama lagi mau cari education kan, belajar. Semua kesannya bagus nih, tapi ketika dia melakukan dan merasakan, ternyata salah, gagal. Justru menurut saya itulah pembelajaran yang sesungguhnya. Dia justru belajar dari situ. Karena gimana kita nggak, kebijaksanaan itu kan didapatkan dari kesalahan. Kalau saya nggak pernah ditipu, saya nggak akan pernah bisa jadi lebih cerdas untuk bisa menilai orang. Tapi karena saya pernah merasa ditipu, pernah rugi, pernah dikecewakan, akhirnya saya bisa lebih bijak sebelum mengambil keputusan. Jadi menurut saya, it's okay, it's fine. Kalau niatnya baik ingin belajar, yes. Kalau ternyata belajar dari orang yang salah atau dari penerapan yang salah, oke,
Tapi jangan berhenti di situ. Jadikan itu pengalaman, oke, that's my experience. Move on, continue, jadi lebih pintar, jadi lebih cerdas, tahu yang mana yang didengarkan, yang mana yang ditinggalkan. Jadi Duto, move on Duto, move on. Oke, Bang Hensat Iya. lanjut. Pernah nggak dari ibu dan bapak-bapak di sini mimpi buruk? Terus kemudian waktu bangun tuh gimana tuh? Apakah ada musik di belakang kling kling terus tiba-tiba jadi tenang atau mendapatkan motivasi atau ke ustadz? Gimana tuh? Kalau mimpi Pak buruk Andri. pernah nggak? Masa motivator nggak pernah mimpi Belum buruk? pernah mengalami proses seperti itu. Ya mungkin memang karena dari kecil otaknya optimis terus, positif terus. Jadi mimpi-mimpi seperti itu belum pernah terjadi. Belum pernah terjadi. Iya. Kalau saya terjadi, Kejadi. Terus sering apa yang dilakukan ketika habis mimpi buruk? ambil laci. Jadi laci dalam otak saya ada banyak. Laci ketika saya kalah dan laci ketika saya menyelesaikan membangun menara 165, Oke. 27 lantai. Dan saya berhasil mencapai titik hari itu dan saya lihat, saya tarik napas, saya biasa seperti itu, saya tarik laci saya, oke, masalah saya apa dan sembuh. Hanya dengan memainkan kekuatan pikiran positif. Ini Baik. disebut dengan law of attraction. Oke, terima kasih. Cukup untuk setuju box kayak Bang Hensat. mental health. Terima kasih Bang Hensat, semoga terjaga mental health. Iya, saya Oke. Anak milenial tidak selesai tentang eksistensi diri. Dia berada pada tingkatan tinggi motivasi dalam hidup. Nah, kalau kita mampu mengarahkan mereka ke situ, mereka inilah yang akan jadi perubah-perubah bangsa. Dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.